Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anne Permatasari, mahasiswa Farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan NIM 19040101054 akan menjelaskan mengenai obat anti kanker. Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme seluler. Ada 4 tabel pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, penyakit, yang ketiga, obat-obatan, dan yang keempat, terapi non-farmakologi. Sifat umum kanker. Yang pertama, pertumbuhan berlebihan, umumnya berbentuk tumor. Selanjutnya, gangguan diferensiasi dari sel dan jaringan sehingga mirip jaringan mudigah. Bersifat invasif, yaitu mampu tumbuh di jaringan sekitarnya, berbeda dengan jaringan normal. Bersifat metastatik, yaitu menyebar ke tempat lain dan menyebabkan pertumbuhan baru. Memiliki hereditas bawaan, yaitu turunan sel kanker juga dapat menimbulkan kanker. Pergeseran metabolisme ke arah pembentukan makromolekul dari nukleosida dan asam amino, serta peningkatan katabolisme karbohidrat untuk energi. Untuk selanjutnya, ini merupakan bagian mutasi sel kanker. Yang pertama, sel kanker ketika menginfeksi satu sel, kemudian mereka bermutasi menjadi lebih banyak sehingga sel-sel kanker membentuk tumor. Pengertian anti kanker. Anti kanker adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Anti kanker diharapkan memiliki toksisitas selektif, yang berarti menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel jaringan normal. Pada umumnya, anti kanker menekan pertumbuhan sel dan menimbulkan toksisitas karena menghambat pembelahan sel normal yang proliferasinya cepat, misal sumsum tulang, epitel germinativum, mukosa sel cerna, folikel rambut, dan jaringan limfosit. Berikut macam-macam penyakit kanker yang sudah banyak kasus terjadi. Yang pertama, kanker serviks, kemudian kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, kanker kulit, kanker prostat, kanker usus besar, kanker pankreas, kanker tiroid, kanker sel darah putih atau leukemia, kanker ginjal, kanker saluran empedu hati, dan lain-lain. Obat-obatan anti kanker. Yang pertama, golongan alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya klorambusil, siklofosfamid, busulfan, karmustin, dan lain-lain. Yang kedua, golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contohnya fluorourasil, sitarabin, methotrexat, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan hormon yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contoh obatnya dietilestradiol, testosteron propionat, dan lain-lain. Yang keempat, antibiotik berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contohnya antraxilin, bleomisin, daktinomisin, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, obat-obat anti kanker yaitu alkaloid vinca. Berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan memblok polimerisasinya sehingga sel terhenti dalam metatase. Contoh pinblastin dan pinkristin. Untuk selanjutnya, terapi non-farmakologi. Yang pertama, bisa menghindari rokok dan alkohol, rajin mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian olahraga secara teratur. Demikian pembahasan mengenai anti kanker dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.